Baik, sebelum saya menjelaskan hasil tugas saya, yaitu berjudul perbedaan subnetting pada IP Andres kelas A, B, C. Jadi sebelumnya kita dulu memahami bagaimana cara perhitungan subnetting pada IP Andres kelas C. Sekarang saya akan mengulas bagaimana cara melakukan subnetting pada IP Andres kelas A dan B. Tetapi sebelum masuk ke topik utama, pada artikel ini ada baiknya kita sedikit mengingat apa itu subnetting. Jadi saya akan mengasih tahu subnetting adalah teknik memecah sebuah network, dalam kurungnya itu dalam sebuah jaringan komputer yang besar menjadi beberapa buah sub network yang lebih kecil. Tujuan utama dari proses subnetting adalah untuk mengefisienkan penggunaan network. Dengan kata lain, subnetting berguna untuk mempermudah administrator jaringan dalam mengalokasikan dan memaksimalkan penggunaan IP address. Lalu, apakah perbedaan subnetting pada IP address kelas A, B, dan C? Di sini saya akan sudah membuat petanya atau kotaknya. Di sini teman-teman bisa melihat kotaknya di sini. Lalu pada subnetting IP address kelas C, di sini kelas C, kita harus perlu memperhatikan oktet keempatnya saja. Jadi maksudnya itu teman-teman, keempatnya itu 1, 2, 3, 4, 0 ini yang perlu kita perhatikan. Itu maksudnya di sini teman-teman. Baru berbeda dengan IP address kelas B. Pada IP address kelas B, network ID berada pada oktet 1 dan dikurang 2 di sini teman-teman. Kelas B di sini yang kita perhatikan 1 dan 2 ini sudah. Sedangkan host ID berada pada oktet ke 3 kurang 4. Maksudnya host ID itu di sini kita memperhatikan teman-teman, dalam kelas B itu ke 3 dan 4 di sini 1, 2, 3 155.128, itu maksudnya host ID. Oleh sebab itu, saat melakukan subnetting IP address kelas B, kita perlu memperhatikan 2 oktet terakhir. Begitu pula pada saat melakukan subnetting pada IP address kelas A yang memiliki network ID hanya pada oktet pertamanya saja. Oke, supaya teman-teman bisa paham, saya akan mengasih langsung contohnya, yaitu subnetting IP address kelas B. Sini teman-teman, ini saya sudah mengasih contoh soalnya. Jadi untuk dapat memahami, kawan-kawan langsung saja mengerjakan contoh soal ini. Dan saya sudah mengerjakannya, dan saya akan mau menjelaskan kepada semua teman-teman. Jadi contohnya ini kita menggunakan IP address. Di sini saya sudah kasih contohnya, kawan-kawan dapat bisa melihatnya. Dan seperti biasa kita akan menghitung subnet max, jumlah subnet, jumlah host per subnet, blok subnet, IP network, range IP address, dan IP broadcast pada IP address tersebut. Baik teman-teman, pada IP 172.16.20.3 atau 18 berarti terdapat 18 bit yang bernilai 1, sehingga dalam bentuk biner menjadi di sini teman-teman, kita kira di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi satunya itu harus menjadi 18. Baik. Dan jika kita konversikan ke dalam bentuk desimal, maka subnet max-nya adalah ini, subnet max-nya kawan-kawan. Nah, ini 255.255.192.0. Baik teman-teman, kita akan menghitung dalam subnet max. Itu di sini ada, di sini rumusnya. Kita pakai rumus ya teman-teman, karena kalau pakai rumus kita lebih mudah memahaminya. Jadi rumusnya di sini saya kasih
dan juga rumusnya di sini 2 pangkat X. Sama seperti pada IP address kelas C. Bedanya kita hanya memperhatikan bit yang bernilai 1 pada 2 oktet terakhir. Oke. Tuh. Gila mau mirip. Jadi maka jumlah subnettingnya adalah 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4 hasilnya teman-teman. Jadi sudah dapat hasilnya, kita lanjut dalam jumlah host per subnet. Saya sudah kasih rumusnya di sini teman-teman, 2Y kurang 2 sama seperti mencari jumlah host pada IP address kelas C. Bedanya kita hanya perlu memperhatikan bit yang bernilai 0 pada 2 oktet terakhir. Maka jumlah host per subnetnya adalah maka jumlah host per subnetnya adalah 2Y kurang 2 sama dengan 2 pangkat 14. Ini di sini teman, 2 pangkat 14 kurang 2 sama dengan 16.384 kurang 2 sama dengan 16.382. Sini ini hasilnya teman-teman. Jadi siap itu, lalu kita masuk dalam penjumlahan blok subnet. Di sini saya sudah kasih rumusnya 256 kurang subnet max. Dalam hal ini subnet maxnya adalah 192. Jadi 256 kurang 192, sini kawan-kawan 92 sama dengan 64. Berarti blok subnetnya adalah atau kelipatannya 64, yaitu dimulai dari 0, 64, 128, 192. Jadi maksudnya di sini teman-teman, 64 ini ditambah 64 sehingga dapat 128. Begitu juga seterusnya. Jadi biar teman-teman bisa paham, saya sudah kasih kotanya di sini. Dari blok subnet di atas, hasilnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Saya sudah kasih tabelnya kawan-kawan. Jadi di sini pertama network. Jadi di network ini ada 172.1600. Jadi disambung di sini. Karena 0 di sini teman-teman, 64 tadi belum dikasih di sini, jadi kita sambung di tabel 2-nya 172.1664.0. Lalu 64 ini ditambah dia, berarti 128 ini tadi. Berarti di sini kita kasih di tabel ini ketiga 172.16.128. Nah, makanya bisa 128 ini teman-teman, kita sudah menjumlahkan 64 tambah 64 sehingga dapat hasilnya 128. Begitu juga di sini 192. Oke, masuk kita dalam IP address pertama. Begitu juga cara penghitungnya seperti nomor 1 tadi teman-teman. Nah, di sini sudah dapat semua. Di sini 128, 192. Sehingga nanti kita sudah mendapat hasilnya dalam broadchatnya 255. Cara 2 Baik teman-teman, begitu penjelasan subnetting IP address kelas B. Begitulah penjelasan saya, dan masuk kita dalam subnetting IP address kelas A. Nah,
Baik, kita lanjut. Subnetting IP underscore kelas A di sini. Untuk IP underscore kelas A kita menggunakan, dan saya sudah menggunakan contohnya di sini 10.10 10 1 atau 10. Nah, oke teman-teman, jika kita membentukkan dalam bentuk biner, yaitu kita harus menghitung satunya ini hingga sampai 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sampai satunya sampai 10. Karena di sini tadi katanya satu ini sampai 10. Sudah. Gimana nih? Dan jika dikonversikan ke dalam bentuk desimal, maka subnet max-nya adalah di sini desimal 255.192.0.0. Nah, itu kalau diubah dalam bentuk desimal. Baik, saya akan melanjutkan gimana cara menghitung dalam jumlah subnet. Jadi saya sudah kasih rumusnya di sini. Seperti kita cara menghitung I per sebagian B tadi, begitu juga apa kelas A ini. Jadi jumlah subnet, saya sudah kasih rumusnya di sini 2 pangkat X. Karena ini kelas A, maka kita perlu memperhatikan 3 oktet terakhir. Jadi jumlah subnetnya adalah 2X sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jumlah subnet di atas yang kita perhatikan adalah 3 oktet terakhir. Jadi jumlah host per subnetnya adalah 2Y kurang 2 sama dengan 2 pangkat 22 kurang 2 sama dengan 194.304 dikurang 2 sama dengan 4.194.302. Begitu dalam menjumlahkan jumlah subnet. Jadi masuk kita dalam blok subnet. Rumusnya, sini ada rumusnya 256 kurang 192. Jadi hasilnya 64. Maka blok subnetnya adalah kelipatan 64, yaitu dimulai dari 0, 64, 128, 192. Jadi saya sudah kasih dalam bentuk tabel. Di sini saya ada tabelnya, teman-teman. Caranya juga seperti dalam kelas beta, teman-teman. Jadi network ini 10.000. Di sini ada terdapat 64. Jadi 64 ditambah 64 jadi 128. Begitu juga seterusnya. Jadi dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa IP address 10.10 10.1nya sampai 10 berada pada blok subnet pertama dengan IP network. Jadi yang perlu kita perhatikan dalam kelas A itu yaitu di sini ada dia 1063.255.254 dan IP broadcastnya yaitu 1063.255.255. Itulah hasil penjelasan saya, teman-teman. Dan jika ada kesalahan dalam perkataan saya minta maaf dalam penjelasan saya ini. Dan kepada teman-teman mohon dimaklumi kalau ada kesalahan saya. Baik, inilah hasil tugas saya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.